keadaan sehat dan sukacita, kita akan melaksanakan ibadah kita kembali hari Minggu ini, tanggal 1 Agustus. Kita akan mengawali bulan Agustus dengan beribadah bersama. Tapi sebelum ibadahnya mulai, aku mau sapa-sapa dulu nih. Sudah 67 yang join. Aku mau sapa dulu, ada Manuel, ada Gom-Gom, ada Judea, ada Kak Grace, ada Kak Indah, ada Kak Anita, ada Kak Bella, ada Anggi, ada Angel, ada William, ada Amadea, ada Hiskia, ada Oci. Kayaknya aku ngelihat ada wajah-wajah baru di sini nih. Kayaknya ada di kelas yang baru ya. Coba dong, aku mau lihat dong kalian nih ya yang baru aja gabung ke remaja dari sekolah minggu. Coba dong dinyalain kameranya biar kita saling kenal. Coba teman-teman yang remaja sudah kelas 8, 9, 10, 11, 12 dan teman-teman CD juga nyalain kameranya dari awal sampai akhir ya. Karena kita di fotonya itu nggak cuma di akhir doang, kita di fotonya bisa tiba-tiba. Jadi nanti buat absen CD dibutuhkan teman-teman tuh on kamera gitu. Jadi dibuka dong, ini masih banyak banget nih yang belum nyalain kamera. Ayo dibuka kameranya. Coba aku mau sapa-sapa dulu nih dari teman-teman yang baru gabung ke remaja, teman-teman kelas 7. Coba dong kasih reaction-nya tepuk tangan. Coba aku mau lihat ada berapa banyak teman-teman kelas 7. Wah, ada Adli Moses. Yang lain mana nih? Yang kelas 7 coba dikasih reaction tepuk tangan. Terus coba yang kelas 8 bisa dikasih jempolnya, reaction-nya. Nah, kelas 8 sudah ada, kelas 7 sudah ada. Coba biar kenal kakak-kakak PR-nya, coba kakak-kakak PR dikasih reaction love-nya. Nah, tuh yang udah ada merah-merah tuh, yang love itu ada kakak-kakak PR. Nah, coba yang kelas 9 reaction trompetnya itu loh yang ada tada gitu. Coba dikasih reaction-nya. Supaya kita saling mengenal, teman-teman ayo dong nyalain kameranya. Yuk nyalain yuk kameranya, masih banyak banget. Cuma slide 1 dan sebagian slide 2 aja yang nyalain kamera. Kita nyalain kamera dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, udah banyak, lumayan banyak yang nyalain kamera. Amang Pendeta dan Amang Sintuanya juga udah ready. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Untuk untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini di awal bulan Agustus, spesial khusus acara kenaikan kelas teman-teman remaja yang baru dari sekolah minggu ke remaja. Kita mau ice breaking dulu supaya semangatnya tuh membara di ibadah kali ini tuh kita harus lebih semangat. Untuk itu mari kita ice breaking bernyanyi Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Bagas ni roh aku, Yesus, bagas ni roh aku, tolongku bagas ni roh aku, tolongku bagas
bagas-bagas di roh aku. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Kita sudah ice breaking. Semoga teman-teman semua sudah semangat dan sudah siap untuk masuk ke dalam ibadah. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh di saat teduh selesai, kita masuk ke dalam ibadah kita. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita bernyanyi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengar hukum Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 719 ayat 1, Hubege Soaram O Yesus. Hubege suaramu Yesus, hubege suaramu Yesus, hubege suaramu Yesus, nama jodi ton mahal, Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring melangkahku, patuduh malam. Asa unang-unang di luar, asa unang-unang di luar. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum Taurat keempat dan artinya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, dalam 1 minggu ini sebagai manusia kita pastinya banyak melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Untuk itu kita adalah manusia berdosa, kita akan mengaku dosa kita, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1-2 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, kita sudah mengaku dosa kita dan kita akan mendengarkan epistel, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1, Dung Sonang Rohaku. Dung sonang rohaku di ban Yesusi.
firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan membacakan ayat 18, ayat 11 dan 18, ayat 12 dan 13 akan dibacakan oleh Oci Burunababan, ayat 14 dan 15 akan dibacakan oleh Samantha Boru Napitupulu, ayat 16 dan 17 akan dibacakan oleh Eksaudi Boru Simbolon. Saya akan memulainya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin, mari kita bernyanyi dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo teman-teman, jadi kita akan masuk ke acara penyambutan teman-teman remaja baru yang baru saja naik kelas dari sekolah minggu ke remaja HKBP Jatiwaringin. Tapi kayaknya masih banyak banget yang belum nyalain kamera. Jadi teman-teman tolong dinyalakan kameranya. Ya, tolong dinyalakan kameranya. Untuk teman-teman yang baru bergabung ke remaja, selamat datang di remaja HKBP Jatiwaringin. Walaupun kita belum bisa ketemu langsung nih penyambutannya karena situasi pandemi sedang tinggi, jadi kita ketemunya online dulu. Untuk itu mari kita nyalain kameranya supaya kita saling kenal walaupun melalui Zoom meeting. Ini masih banyak banget teman-teman yang belum nyalain kameranya. Ada Samantha kelas 7, ada Gladys. Banyak banget teman-teman yang belum nyalain. Aku tunggu dulu sebentar supaya teman-teman bisa mempersiapkan kameranya supaya bisa dinyalakan. Ya, sudah cukup banyak ya yang nyalain. Untuk mengawali acara kita, penyambutan teman-teman remaja baru yang baru saja naik kelas dari kelas 6 ke kelas 7, dari sekolah minggu ke remaja, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Sekolah Minggu, Kakak Anita Manulang. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, Amang dan Inang orang tua remaja HKBP Jatiwaringin, kakak dan abang guru sekolah minggu, kakak dan abang pendamping remaja, juga adik-adik remaja HKBP Jatiwaringin. Hari ini ada yang spesial di ibadah remaja kita. Ya, hari ini ibadah remaja kedatangan anggota baru, yaitu adik-adik kelas 7 SMP. Yeay! Selamat ya adik-adik kelas 7 dan juga adik-adik remaja yang lain sudah naik ke level pendidikan yang lebih tinggi. Semoga kebersamaan kita selama ini beribadah bersama di sekolah minggu HKBP Jatiwaringin membuat adik-adik semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman. Untuk Amang dan Inang, orang tua, terima kasih untuk support juga kerjasamanya selama ini. Amang dan Inang kiranya selalu bersemangat untuk mengingatkan dan mendampingi adik-adik kami mengikuti ibadah remaja selanjutnya. Teruntuk kakak dan abang guru sekolah minggu, terima kasih untuk kasih sayang juga bimbingannya selama kurang lebih 6 tahun ini. Kiranya kakak dan abang selalu diberikan sukacita dan diberikan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kakak dan abang pendamping remaja, sambutlah adik-adik kami ini agar mereka semakin rajin mengikuti ibadah remaja dan mereka juga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Untuk kakak dan abang remaja HKBP Jatiwaringin, kasihilah dan sambutlah adik-adik kita ini
agar mereka semakin bersukacita mengikuti ibadah dan juga menambah sukacita di ibadah remaja kita. Sekali lagi, untuk adik-adik remaja kelas 7 SMP khususnya, semoga kalian semakin rajin beribadah dan juga kalian semakin melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, juga agar kalian selalu aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan seru di remaja HKBP Jatiwaringin. Salam hangat dari kami semua, Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. All for Jesus, Jesus for all. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Terima kasih Kak Anita Manulang atas kata sambutannya. Teman-teman remaja di sini juga pasti penasaran banget kan sama wajah-wajah baru di remaja HKBP Jatiwaringin. Mungkin ada sebagian yang udah saling kenal, tapi sebagian besar aku yakin sebagian belum kenal, dan mungkin ada teman-teman di sini yang masih malu-malu, belum nyalain kameranya. Nah, di sini udah ada foto-fotonya teman-teman kelas 7 yang baru saja lulus dari Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Coba diamatin dulu nih teman-temannya yang baru, wajah baru di remaja HKBP Jatiwaringin. Selamat datang untuk teman-teman kelas 7. Selamat bergabung di remaja HKBP Jatiwaringin. Semoga bisa selalu melayani dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita bisa sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, dan semoga teman-teman juga selalu setia untuk bergabung di ibadah remaja setiap hari Minggunya melalui Zoom meeting. Nah, teman-teman yang baru bergabung ini kelas 7-nya atau teman-teman yang lain, untuk info-info setiap minggunya, link Zoom, dan lain-lain kegiatan-kegiatan remaja, itu selalu diupdate di Instagram Remaja HKBP Jatiwaringin. Jadi nanti langsung follow Instagramnya. Di situ kalian bisa gabung ke WhatsApp grupnya remaja di setiap kelasnya. Kita ada WhatsApp grup di setiap angkatannya. Teman-teman nanti langsung bisa bergabung dari link yang sudah dikasih di Instagram. Teman-teman juga kalau mau tanya-tanya mengenai kegiatan remaja atau yang mau kesaksian pujian, itu bisa langsung ke sana. Jadi follow dulu Instagramnya Remaja HKBP Jatiwaringin. Selamat datang sekali lagi untuk teman-teman wajah-wajah baru Remaja HKBP Jatiwaringin, teman-teman yang baru saja lulus dari Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Selamat bergabung di Remaja HKBP Jatiwaringin. Sangat senang melihat teman-teman, sangat bahagia menyambut kalian di Remaja HKBP Jatiwaringin. Untuk itu kita mau bernyanyi It's Good to See You Here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here. I'm so glad that you came. Kita sangat senang melihat teman-teman yang baru saja bergabung ke remaja, dan sangat bersyukur karena bertambah lagi
anggota remaja HKBP Jatiwaringin. Untuk itu aku mau mempersilahkan Ayu Gabriela Lovelin Borusagala untuk memberikan sedikit kata sambutan perwakilan dari teman-teman yang baru saja naik dari sekolah minggu ke remaja HKBP Jatiwaringin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Perkenankan kami orang tua dari Lovelin Sagala pada kesempatan ini mewakili orang tua dari anak-anak sekolah minggu menyampaikan terima kasih kepada seksi sekolah minggu, abang dan kakak pengajar di sekolah minggu yang selama ini telah mendidik, mengajarkan anak-anak kami di sekolah minggu, mulai dari orang 1, orang 2, dan orang 3. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan anak-anak kami kepada seksi remaja, abang dan kakak pengajar di remaja untuk membimbing, mendidik anak-anak kami sesuai dengan rohanian Kristen di HKBP Jatiwaringin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Lovelin Sagala, kelas 6 SD. Saya mewakili anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin untuk mengucapkan terima kasih kepada seksi sekolah minggu dan kakak abang sekolah minggu yang telah mengajar dan mendidik kami selama ini di sekolah minggu HKBP Jatiwaringin. Kepada seksi remaja dan kakak abang remaja, kami mohon bimbingan dan ajarannya kepada kami sehingga kami dapat tumbuh menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga bersedia untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh kakak dan abang remaja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ayu Gabriela Lovelin Borusagala dan Amang Inang. Untuk itu teman-teman, kita bertemu di remaja HKBP Jatiwaringin itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Untuk itu kita mau bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, di dalam remaja HKBP Jatiwaringin pastinya ada kepengurusan di dalamnya.
Untuk itu aku mau memperkenalkan pengurus seksi remaja HKBP Jatiwaringin. Untuk teman-teman yang belum tahu dan teman-teman kelas 7 yang baru bergabung, bisa melihat slide yang sudah ditampilkan. Di situ sudah tertera Badan Pengurus Harian HKBP Jatiwaringin, ada ketua, bendahara, dan sekretarisnya. Dan di situ juga udah ada sosial medianya, jadi kalau kalian mau nanya-nanya juga boleh hubungin kami semua. Ada dari tadi BPH, terus ada seksi humas, ada seksi ibadah. Kalian boleh hubungin siapapun yang tertera di pengurus remaja Gereja HKBP Jatiwaringin 2020-2022. Di sini udah tertera semuanya, mulai dari humas, ibadah, musik, konsumsi, udah lengkap semuanya di sini. Kita bisa saling mengenal, bisa dilihat Instagramnya. Nah, ini juga ada abang-abang dari seksi olahraga. Teman-teman bisa lihat. Nah, di pengurus remaja ini jumlahnya ada 18, kalau teman-teman mau tahu. Jumlahnya ada 18, kalian bisa hubungin 18-18-nya, terserah. Kalian mau hubungin siapa, bebas. Tadi sudah ditampilkan mulai dari BPH, ada seksi humas, ada seksi ibadah, ada seksi musik, ada seksi konsumsi, dan seksi olahraga. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua remaja kita yang tadi udah tampil mukanya tuh yang pertama, paling atas. Ada Abang Colin Sagala, bisa dinyalakan kamera dan dinyalakan mikrofonnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Remaja, Abang Colin Sagala. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, Shalom untuk kita semua yang saya kasihi Amang Pendeta David, Amang Sintua Sianipar, kakak abang pendamping remaja, serta yang saya banggakan teman-teman remaja. Puji syukur kepada Tuhan, kita terus diberikan semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan khususnya untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, dan selamat untuk adik-adik kelas 7 SMP nih, yang baru masuk. Aku sangat bersyukur ya kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman baru. Di sini ada muka-muka baru yang cantik dan ganteng. Dan aku juga terus mengingatkan untuk kita semua selalu berkumpul dan bersekutu. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Makanya itu kalau kalian tadi dengar pengumumannya, sudah dibentuk beberapa kelas dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu semua kami pengurus harian-harian remaja itu agar kalian bisa berkumpul di situ. Aku tahu sih kadang di pandemi ini sangat susah untuk komunikasi satu sama lain. Kalian kesepian, mungkin kalian ada yang tidak punya teman untuk berbicara, tapi kami remaja sangat berharap kita semua di sini dapat bersekutu, bercerita satu dengan yang lain, supaya kita dapat saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Itu aja kata sambutan dari aku. Semangat terus untuk adik-adik remaja, terus banggakan nama HKBP Jatiwaringin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abang Colin Sagala selaku Ketua Remaja HKBP Jatiwaringin tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan lagi dari Kakak Anita Boru Samosir selaku Ketua Pendamping Remaja HKBP Jatiwaringin. Kakak Anita, waktu dan tempat aku persilahkan. Shalom semuanya. Yang terhormat Amang Pendeta David Raja Guguk sebagai pendeta pendamping remaja saat ini, Amang Sintua Sianipar sebagai sekretaris Dewan Kononia yang selalu mendampingi kami, juga Amang Sahat, teman-teman pendamping remaja yang hadir di saat ini, teman-teman dan adik-adik pengurus remaja yang boleh hadir saat ini, dan juga ada di sini Ketua Seksi Sekolah Minggu dan guru-guru sekolah minggu yang boleh berkenan hadir. Terima kasih. Dan khususnya untuk adik-adik remaja kelas 7 yang baru hari ini hadir untuk ibadah online di remaja. Dan juga kepada Amang dan Inang sebagai orang tua dari adik-adik remaja
7, terima kasih. Kami tetap menunggu supportnya untuk mendampingin adik-adik seterusnya dalam melayani dan mendengarkan firman Tuhan di setiap hari Minggu jam 11. Seperti tadi diinfokan oleh kakak dan abang, khususnya dari ketua remaja, bahwa kita ada aktivitas remaja yang begitu banyak. Baik bisa menjadi MC, pemain musik, olahraga, atau multimedia. Silakan adik-adik kelas 7 yang baru, yang memang mempunyai talenta, boleh bergabung. Salurkan talenta adik-adik semua di hal-hal positif di dalam gereja. Dan untuk adik-adik kelas 8, 9, 10, 11, dan 12, mari sambutlah adik-adik kita ini dengan sukacita dan bantulah mereka dalam membimbing mereka, khususnya untuk menghadapi studi. Banyak di kita ini abang-abang yang sungguh-sungguh luar biasa, menjadi anak-anak pintar, anak-anak pandai di sekolah. Mari bantu mereka supaya boleh menjadi anak yang pandai. Begitu juga untuk kelanjutannya, mari kita sama-sama sambut adik-adik kelas 7 ini dengan sukacita dan penuh kasih. Di sini akan saya panggil juga salah satu GSM, yaitu Kalisbet. Mana Kalisbet? Hadir, Inang. Oke, Kakak Lisbeth ini adalah perwakilan dari guru sekolah minggu yang hadir di saat ini. Mungkin Kakak Lisbeth bisa memberikan sedikit kata sambutan, di mana adik-adik kelas 7 akan kami bimbing selanjutnya. Silakan Kak Lisbeth. Terima kasih, Inang. Shalom, selamat siang yang terkasih, Amang Sintuasianipar, Amang Pendeta David Raja Guguk, Amang Manik, dan semua kakak abang pendamping remaja. Secara khusus, adik-adik kami, adik-adik remaja yang boleh hadir di Zoom saat ini. Puji syukur karena siang hari ini kita dapat melakukan ibadah remaja dengan penuh sukacita. Terima kasih kakak abang, Amang, dan Inang untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada aku. Aku, Kalisbeth Borusi Payung, GSM kelas 6 SD tahun ajar 2021, mewakili kakak abang dari guru sekolah minggu kelas 6 SD HKBP Jatiwaringin, ingin mengucapkan selamat pada adik-adik kami yang sudah berhasil melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya adik-adik dapat senantiasa bersukacita dan aktif di ibadah remaja, dan terlebih lagi adik-adik bisa turut serta ikut ambil peran dengan aktif di setiap kegiatan atau program remaja, sama halnya seperti adik-adik waktu ada di sekolah minggu dulu. Kiranya semakin tinggi jenjang adik-adik di pendidikan, adik-adik juga imannya semakin bertumbuh dan senantiasa bertumbuh di dalam ibadah remaja ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Kak Lisbeth dan semua kakak abang guru sekolah minggu sangat bergembira, sangat bersukacita karena pernah dan bisa melayani adik-adik di sekolah minggu. Dan untuk mama papa yang boleh hadir di ibadah siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih karena senantiasa mendukung semua kegiatan sekolah minggu. Dan teruntuk kakak abang pendamping remaja, selamat melayani. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kakak Anita Samosir dan Kakak Lisbeth Borusi Payung atas kata sambutannya. Teman-teman, di sini aku akan memperkenalkan kakak-kakak dan abang-abang pendamping remaja HKBP Jatiwaringin supaya teman-teman bisa lebih mengenal. Ada Kakak Anita Samosir, ada Kayanski, ada Bang Sonang di pendamping remaja kelas 7. Di kelas 8 ada Kak Bella Sianturi, ada Kak Sanina Baban. Di kelas 9 ada Kak Trides Manulang, Bang Albert Sitompul, dan Kakak Dona Sinaga. Di kelas 10 ada Kak Grace Sinaga dan Bang Andre Arwan. Di kelas 11 ada Kakak Indah Lumban Gaol dan Kakak Marcella Tobing. Di kelas 12 ada Kak Anita Manulang, ada Bang Sando Silalahi, dan Kamila Sidabutar. Jadi di sini kan udah dikasih tahu nih, pendamping remaja setiap kelasnya, di sini udah dikasih tahu, sudah ada nomor teleponnya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di grup angkatan, di setiap angkatan remaja HKBP Jatiwaringin bisa menghubungi kakak-kakak yang sudah diberikan nomor teleponnya di sini. Bisa dicatat, langsung di WhatsApp, bilang mau bergabung, nanti langsung bergabung di grup remaja KBP Jatiwaringin, grup angkatannya.
Itu saja untuk perkenalan kakak-kakak pendamping remaja HKBP Jatiwaringin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Amang Pendeta David Raja Guguk selaku Pendeta Pendamping Remaja HKBP Jatiwaringin. Untuk Amang Pendeta David Raja Guguk, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat Stella, terima kasih buat kita semua. Hari ini kita bersukacita karena kita bisa menyambut kedatangan teman-teman, adik-adik remaja yang dari sekolah minggu. Kami berharap dengan bertambahnya kehadiran anak-anak remaja pada hari ini, remaja HKBP Jatiwaringin bisa semakin lebih baik lagi. Satu hal yang kami pesankan kepada adik-adik remaja yang baru masuk di Persekutuan Remaja HKBP Jatiwaringin, saya mau menekankan bahwa kita semua adalah sama. Tidak ada yang baru masuk, tidak ada yang sudah lama jadi remaja, tidak ada pengurus, tidak ada pendamping, semuanya kita sama-sama berkontribusi untuk berbuat yang terbaik dalam pelayanan di Remaja HKBP Jatiwaringin. Ya, jadi untuk adik-adik kami yang baru masuk di Persekutuan Remaja HKBP Jatiwaringin, kami sambut dengan sukacita. Kami mau kita semua bisa bersama-sama melayani, adik-adik juga yang baru datang dapat bertumbuh secara iman kekristenannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kehadiran adik-adik yang baru masuk menambah semangat, menambah sukacita untuk pelayanan di HKBP Jatiwaringin. Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mengajari anak-anak sekolah minggu selama ini, kami mengucapkan terima kasih, tetap semangat buat kakak-kakak guru sekolah minggu, tetap dengan penuh sukacita untuk melayani anak-anak sekolah minggu kita, supaya mereka juga bisa dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan di hari-hari yang akan datang. Itu mungkin dari saya, kita sambut anak-anak remaja yang baru masuk ini di dalam penuh sukacita. Buat pengurus seksi remaja, saya menekankan supaya kalian memberikan perhatian khusus kepada mereka, rangkul mereka, ajak mereka, sapa mereka, supaya mereka mendapatkan kenyamanan di dalam pelayanan kita. Jangan anggap mereka orang lain, jangan anggap mereka yang di bawah kalian, tetapi anggaplah mereka menjadi sahabat, menjadi bagian dari pelayanan kalian, yang itu bisa Tuhan pakai menjadi kekuatan nantinya dalam pelayanan seksi remaja HKBP Jatiwaringin. Jadi semangat melayani untuk seksi remaja, semangat bekerja sama, begitu juga untuk kakak pendamping, tetap kita mendampingi anak-anak ini, tetap kita membimbing mereka supaya mereka bisa bertumbuh. Kelas-kelas yang sudah dibagikan, tolong supaya itu dipertanggungjawabkan, tolong itu supaya bisa dihidupkan dan dihidupi, supaya melalui grup-grup pembagian kelas itu, anak remaja kita bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi untuk semua anak-anak remaja, untuk semua anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, saya mau katakan, manfaatkan itu grup. Ya, siapapun kita, manfaatkan itu grup, mulai dari grup kelas 7, 8, 9, 10, sampai grup kelas 12, ayo manfaatkan itu grup, tanya sama kakaknya, belajar sama kakaknya, supaya semua anak-anak remaja boleh bertumbuh bersama. Kalau ada juga pergumulan-pergumulan yang nggak salah ya, kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, atau mungkin ada yang membuat anak-anak remaja bingung, atau lagi galau, nggak apa-apa, ditanya aja sama kakak pendamping remajanya. Daripada nanya sama orang lain, kalau nanti semakin bingung, mending kakak pendamping remajanya yang ditanya. Nanti kakak pendamping remajanya akan mendampingi adik-adik remaja semua, ya. Jadi dalam ibadah kita hari ini, ibadah penyambutan ini, saya sebagai pendeta pendamping dengan penuh sukacita
menyambut adik-adik remaja yang baru datang dan ikut serta dalam pelayanan remaja HKBP Jatiwaringin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas, terima kasih Amang Pendeta David Raja Guguk atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian gabungan dari seksi remaja dan pendamping remaja. Untuk hostnya bisa di-play kesaksian pujiannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun.
Nah, itu tadi ada sedikit kesaksian pujian dari teman-teman seksi remaja dan kakak-kakak pendamping remaja. Untuk itu, teman-teman yang mau mengisi kesaksian pujian bisa menghubungi seksi remaja dan pendamping remaja. Nggak perlu takut kalau misalnya, oh aku nggak bisa ngeditnya, nggak apa-apa. Nanti dibantuin sama teman-teman seksi remaja dan kakak dan abang juga pendamping remaja untuk ngeditin video kalian ataupun kesulitan-kesulitan kalian yang lainnya. Untuk itu aku mau bacain beberapa pengumuman untuk minggu ini di ibadah remaja HKBP Jatiwaringin. Untuk pengumuman yang pertama, pelayan hari ini pendetanya ada Amang Pendeta David Raja Guguk yang akan membacakan firman Tuhan hari ini dan memberikan khotbah pada hari ini. Lalu untuk MC-nya, untuk liturgisnya ada Amang Sintua SD Sianipar. Lalu untuk MC-nya ada aku sendiri, Stella Borunainggolan. Untuk singer dan pemusik ada The Hasibuan. The Hasibuan ini kakak beradik Marta, Rosi, dan William Hasibuan. Lalu untuk multimedianya ada Abang Tony Sitompul. Lalu di co-host-nya ada Cynthia Borusinaga dan Karen Bau Tambunan. Dan koordinator hari ini ada Katrides Borumanulang. Untuk pengumuman yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk tetap melaksanakan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Dan jangan lupa tetap di rumah saja, jangan lupa vaksin. Kita sudah pasti bisa vaksin semuanya, udah 12-17 tahun sudah ada, langsung cari aja, jangan lupa vaksin. Terus kita jangan lupa juga memberikan doa dan semangat kepada keluarga, teman-teman yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit, supaya tetap semangat, karena hati yang gembira adalah obat. Kita harus support mereka, biar mereka bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dengan perasaan sukacita. Aku juga mau ingetin untuk teman-teman, jangan lupa selalu ingin ibadah minggu remaja setiap minggunya jam 11 siang melalui Zoom meeting. Untuk linknya akan dikirimkan ke grup. Untuk itu jangan lupa join ke grup remaja HKBP Jatiwaringin dan di Instagram remaja HKBP Jatiwaringin. Setiap minggunya akan diupdate di situ, jadi jangan lupa untuk follow. Dan yang selanjutnya, aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja, untuk kakak, abang, pendamping remaja yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, selalu diberkati di setiap langkah kehidupannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Tuhan Yesus yang memberkati kalian semua. Dan jangan lupa untuk persembahan ibadah, kita bisa titipkan ke orang tua masing-masing untuk disampaikan ke rekening mandiri Gereja HKBP Jatiwaringin. Untuk nomor rekeningnya 006 008 800 8440 atau tertera di layar. Kalian bisa menitipkan persembahannya melalui orang tua agar bisa ditransfer ke rekening mandiri Gereja HKBP Jatiwaringin. Pengumuman selanjutnya untuk teman-teman nih yang baru juga join ke remaja HKBP Jatiwaringin, yang mau melayani sebagai MC atau pemusik, gak usah malu-malu, gak usah merasa minder ataupun gimana, langsung aja hubungin seksi remaja, ada ke ketua remaja, Abang Polis Sagala, nomornya tertera, dan ke seksi musik, Bang Albert Sitompul, nomornya juga tertera, dan ke seksi ibadah Katrides Manulang, ataupun kalau misalnya teman-teman lupa nih, belum nyatet nomornya ini, teman-teman boleh ke seksi remaja atau kakak-kakak, abang pendamping remaja yang teman-teman kenal, langsung ngomong aja mau melayani sebagai MC ataupun pemusik, atau mau ngasih kesaksian pujian, langsung aja hubungin, pasti kita bantuin, dan teman-teman gak usah malu-malu, gak usah minder, gak usah pikir, aku belum pernah pelayanan, nanti takutnya mengecewakan, gak usah ngomong kayak gitu, gak usah mikir kayak gitu, langsung aja hubungin
kakak-kakak pendamping remaja ataupun seksi remaja. Untuk teman-teman yang sedang belajar CD sebagai pelajar CD, tetap setia jangan lupa dinyalain kameranya karena sebagai absensi di CD setiap minggunya. Pengumuman tambahan dari Naposo HKBP Jatiwaringin akan mengadakan acara 17 Agustus dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia untuk Huria dan meminta setiap seksi gereja untuk ikut ambil bagian mengisi acara dan mengikuti lomba yang dilakukan secara online. Teman-teman bisa pantengin juga di Instagramnya Naposo HKBP Jatiwaringin untuk beberapa lomba yang sedang diadakan secara online. Teman-teman bisa langsung ikutan aja dan lengkapi persyaratannya. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya, belum kenal sama Naposonya, bisa melalui Collins selaku Ketua Remaja. Selain itu, Naposo HKBP Jatiwaringin yang dapat diikuti oleh remaja yang tadi aku bilang. Untuk lomba yang bisa diikutin oleh teman-teman remaja, yang pertama ada lomba e-poster, khusus remaja dan Naposo diminta anggota remaja turut aktif dalam perlombaan ini, karena dibuat untuk mengasah unsur kreativitas dan juga penguasaan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi teman-teman yang punya bakat ataupun yang lagi seneng banget ngotak-ngotik teknologi sekarang, mau bikin poster-poster yang unik-unik, lucu-lucu, langsung aja ikutan lomba ini, langsung cek di Instagramnya Naposo. Yang kedua, ada lomba lain yang bisa diikutin oleh seluruh seksi Huria di gereja kita, Gereja HKBP Jatiwaringin, yaitu lomba video kreasi dan foto kreasi. Untuk persyaratan dan ketentuan lainnya, teman-teman bisa langsung melihat di Instagram Naposo, Instagramnya di @nhkbp Jatiwaringin, langsung di-follow. Jadi yang teman-teman harus follow, pertama masuk remaja itu yang harus di-follow adalah RHKBP Jatiwaringin, lalu join ke grup angkatan dan join ke grup lain remaja HKBP Jatiwaringin, dan follow juga Instagram Naposo HKBP Jatiwaringin. Demikian untuk pengumuman pada hari Minggu ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita membahas dari Amang Pendeta David Raja Guguk, mari kita bernyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, kita diibaratkan seperti pasangan-pasangan atau mungkin kepingan-kepingan puzzle yang mempunyai keunikan, yang mempunyai bentuk yang berbeda, yang mempunyai warna yang berbeda-beda. Jadi kita ini merupakan kepingan-kepingan puzzle yang pada prinsipnya kita adalah alat yang di dalam tangan Tuhan menjadi sempurna. Diingatkan kita melalui firman Tuhan ini siapa kita. Jadi kalau dalam masa-masa Olimpiade sekarang ini kalau ditanya siapa kita Indonesia gitu ya. Kalau ada pertandingan-pertandingan siapa kita Indonesia gitu. Tapi kalau saya sekarang bertanya siapa kita? Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil. Itu ayat 1 tadi. Kita adalah orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai padanan terhadap rencana Tuhan. Jadi bukan kita, bukan hidup saya, bukan kepribadian saya yang melayakkan saya, tapi karena saya dipanggil. Itu penting. Jadi anak-anak remaja harus sadar, kalian adalah orang yang dipanggil, sehingga anak remaja itu harus sadar betul, menjadi orang Kristen bukanlah satu kesombongan. Menjadi orang Kristen bukanlah satu kesombongan. Tetapi menjadi orang Kristen menjadi satu kebanggaan dan menjadi satu sukacita. Jadi bukan untuk disombongkan, tapi saya bangga menjadi orang Kristen karena saya dipanggil oleh Tuhan saya. Karena saya dipanggil oleh Tuhan Yesus saya. Karena saya dipakai. Karena saya berharga. Bayangkan, kalau dunia ini sering menghina kita. Kalau pergaulan kita, tempat kita nongkrong, tempat kita ngumpul, mungkin pernah melecehkan kita, mungkin pernah menghina kita karena kekurangan kita, karena keterbatasan kita, karena ketidakmampuan kita. Tapi di dalam Tuhan, anak-anak remaja berharga di mata Tuhan. Siapapun kita. Meskipun kita belum mampu, meskipun kita belum mengerti, belum tahu apa-apa, tapi dalam Tuhan kita bisa. Dibentuknya menjadi luar biasa. Makanya kita diingatkan, kau anak remaja HKBP Jatiwaringin, kau yang dipanggil Tuhan ya, jadi jangan sombong. Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Jadi Tuhan itu memberikan talenta-talenta dalam kehidupanmu. Tuhan itu memberikan bagian-bagian dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi.
Apapun bagian itu akan Tuhan pakai, akan Tuhan pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi, apa yang ada dalam kehidupanmu sekarang itu adalah pemberian Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupanmu sekarang, di situ ada rencana Tuhan. Yang kamu punya sekarang itu ada rencana Tuhan di situ. Makanya saya katakan tadi, kalau kita diibaratkan puzzle, kepingan puzzle, ya, kalau kita hilang, puzzle-nya itu nggak sempurna. Kalau ada temanmu juga yang nggak ikut, maka puzzle itu nggak sempurna. Makanya kita harus saling mengisi, saling mengajak, saling merangkul. Supaya apa? Supaya persekutuan kita bisa tetap bersatu di dalam Tuhan. Jadi kita yang telah dipilih ini diingatkan supaya kita itu tetap menjadi satu roh, satu tubuh, satu panggilan. Di dalam apa? Di dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita orang-orang Kristen ini sudah terpanggil. Kita itu satu di dalam Tuhan. Jadi ketika kita sudah menjadi satu di dalam Tuhan, ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, apa yang menjadi penyebab persekutuan atau persahabatan atau komunitas bisa hancur atau bisa bubar? Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, kita mau lihat. Misalnya ada nih geng, entah geng apa namanya ini, 5 orang mereka dalam satu geng ini. Ini bisa hancur, ini bisa bubar kalau salah satu dari anggota geng ini mementingkan dirinya sendiri. Lebih mengutamakan dirinya sendiri. Ya, persekutuan juga seperti itu. Hidup kekristenan kita juga seperti itu. Kalau pendeta sudah mengutamakan dirinya, kalau pendeta sudah mencari kepentingan pribadinya, maka persekutuan itu bubar. Kalau pengurus remaja, seksi remaja, pendamping remaja mengutamakan dirinya sendiri, maka bubar semua persekutuan. Nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Kalau anggota-anggota remaja ini berlomba-lomba mengutamakan dirinya sendiri, maka persekutuan kita bubar. Tapi kalau kita mengutamakan kepentingan orang lain, secara tidak langsung kita memberi kepada diri kita sendiri. Kalau semua memberi kepada orang lain, semua memberi kepada orang lain, pasti itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Saya memberikan kepada Stella, Stella memberikan kepada Rico, Rico memberikan kepada Kak Mila, Kak Mila memberikan kepada si Collins memberikan kepada saya. Kembali kepada saya. Collins mendapatkan dari yang lain. Seperti itu. Itu perputaran kalau kita saling berbagi. Jadi jangan pernah kita mengatakan, oh saya memberi terus, masa saya berbagi terus, masa saya yang memberi terus. Ingat, nanti giliranmu mungkin akan mendapatkan dari orang lain. Ketika saya memberikan kepada Stella, saya tidak berharap Stella membalaskan kepada saya. Ketika Stella memberikan kepada Rico, Rico jangan berharap dia akan mendapatkan dari Stella langsung. Mungkin dari tempat yang lain. Nah, itu kehidupan kita itu ya. Jadi lingkaran berbuat baik itu akan tetap terjaga kalau kita mengutamakan kepentingan orang lain. Karena apa? Kita itu sudah dipersatukan, nggak ada bedanya. Jadi makanya zaman sekarang ini pun saya mau mengajak anak-anak remaja, bagaimana kalian supaya mencintai gereja kalian. Jangan ada yang malu dengan HKBP. Kenapa jangan malu dengan HKBP? Karena gereja lain juga belum tentu sempurna. Gereja lain belum tentu sempurna. Kenapa kau tahu ada kekurangan dari HKBP? Ya karena kau tinggal di HKBP. Coba tinggal di gereja lain, pasti kau akan menemukan kekurangannya juga. Makanya dikatakan rumput tetangga lebih segar, katanya gitu kan. Ya karena kita nggak pernah lihat rumput tetangga itu ternyata rumput palsu. Itu. Kalau kita sudah tinggal di situ, kita bisa melihat, oh ternyata rumputnya palsu. Jadi gerejamu juga seperti itu. Gereja kita ini juga mempunyai kekurangan. Terus kalau ada kekurangannya bagaimana? Mari kita perbaikin. Jangan kita tinggalkan. Persekutuanmu di HKBP Jatiwaringin, kalau ada yang kurang, ada yang belum sempurna, jangan tinggalkan. Itu tugas kita memperbaikinya. Jangan langsung kita tinggalkan. Lebih enak persekutuan di sana. Lebih enak remaja di gereja sana. Satu waktu dia punya kekurangan juga. Mau balik lagi ke Jatiwaringin. Ya mana mau Jatiwaringin menerima. Jadi hidup kita itu jangan seperti
lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, enggak. Karena tidak ada kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu akan selalu kita cari, kita usahakan. Supaya persekutuan kita lebih baik. Kasihanlah. Kalau sebentar-sebentar enggak enak kita lihat pindah. Enggak enak pindah. Enggak sesuai dengan keinginan kita pindah. Kalau ada orang yang seperti itu berarti dia tidak mempunyai pendirian. Makanya buat adik-adik remaja yang baru bergabung, ini nih, Tuhan kasih nih tempatmu untuk melayani nih. Tuhan kasih kesempatan buatmu di remaja HKBP Jatiwaringin ini. Segala kelebihan dan kekurangannya, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan pernah kita mengatakan, ini pengurus seksinya nggak bagus, pendamping remajanya nggak bagus. Apalagi pendeta pendampingnya, jangan kayak gitu pula kan. Mari kita memberikan masukan. Mari kita saling mendukung. Itu dia yang baik. Karena kita tidak ada yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, dalam firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan bahwasanya kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran. Jadi kita semua ini telah dianugerahkan kasih karunia. Lihat contoh dalam keluarga kita kakak beradik. Dalam kakak beradik ya, pasti papa mama memberikan tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Pasti papa mama memberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada spesialis nyuci piring, ada spesialis memasak, ada spesialis menyapu rumah, ada spesialis menjaga adiknya, ada spesialis pemberani. Ya mungkin yang lainnya penakut semua kan, apalagi mati lampu, tiba-tiba datang hujan deras, satu spesialisnya pemberani lah itu. Tapi lihat, kalau ini membawa dirinya masing-masing, pasti kau dalam rumah juga nggak nyaman. Datang yang menyapu rumah, aku yang lebih penting. Kalau nggak aku sapu rumah ini, nggak nyaman kalian tinggal di rumah ini. Datang yang lain, enggak. Kalau nggak masak, aku nggak makan kau. Datang yang bukan. Kau kan nggak bisa belanja ke pasar. Saya yang bisa. Ujung-ujungnya mereka membawa ego masing-masing. Nggak jalan. Nggak jalan. Jadi kehidupan kita juga seperti itu. Sudah diberikan. Sudah diberikan. Jadi jangan ada yang menganggap dirinya lebih utama. Jangan ada yang menganggap, saya ketua seksi remaja. Emang bisa kau sendiri melayani? Kalau semua lari anak remaja ini, siapa yang mau kau layani? Ya kan? Datang pemain musik, aku yang lebih penting. Kalau nggak ada pemain musik, nggak ada ibadah. Kalau nggak dikasih jadwal sama kau, mau melayani di mana kau? Iya kan? Pendeta juga begitu. Kalau ibadah tidak ada. Tidak ada kayak Bang Tony sama Bang Sando ini. Mau kayak mana merjum? Hancur jumnya, gitu ya. Jadi semuanya kita ini ada Tuhan berikan. Makanya kamu juga jadi anak remaja jangan minder. Jangan pernah merasa aku nggak ada talenta aku Bang Pendeta. Aku nggak sanggup Bang Pendeta. Ada ya. Cuma kita nggak mau. Kita itu belum mau untuk mengeluarkan. Saya juga dulu seperti itu kok. Saya merasa di hidup saya nggak ada gunanya. Saya menganggap diri saya ini hanya anak bawang. Dulu saya seperti itu. Tapi setelah saya jalani ternyata saya bisa. Jadi anak-anak adik-adik remaja juga kalau sekarang kamu belum menemukan apa talentamu, ayo cari dan berani untuk berbuat ya. Jangan ada yang berprinsip aku kan masih kecil Bang Pendeta, aku belum bisa apa-apa Bang Pendeta. Bisa semua. Yang masih kelas 7 juga misalnya kayak seperti si Daniel Leonel ini yang kelas 7 dia. Si Banu, si Haloho kelas 7, si Oci tadi kelas 7, si Oci aja tuh langsung berani dia membaca, iya kan? Mungkin kalau ditanya-tanya siapa yang mau membaca, mana ada yang mau. Tapi kalau berani ditunjuk langsung mau. Semua kita seperti itu. Jadi adik-adik remaja, yakinkan dirimu, kamu itu mempunyai anugerah, mempunyai karunia yang diberikan Tuhan. Jadi pakai itu untuk mengikat, mempererat persekutuan kita, dan yakinkan dirimu adalah berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan menganugerahkan kepadamu karunia yang seturut dengan kehendaknya. Jadi saya ingatkan sekali lagi anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin jangan ada yang minder ya. Mau kayak manapun kondisi kita, mau bagaimanapun kehidupan kita sekarang ini, jangan kita katakan hidup kita tidak berarti. Buktinya Tuhan menganugerahkan karunia. Pasti. Masa kita sia-siakan karunia yang telah diberikan Tuhan? Enggak lah. Kecil pun karunia itu, tapi itu berharga di mata Tuhan. Dan ingat, kelak yang kecil itu akan menyempurnakan. Kepingan puzzle terakhir, mungkin yang paling kecil. Sehingga puzzle itu benar-benar sempurna.
satu titik aja, kalau satu blok yang kecil aja, puzzle akan jelek kalau tidak berisi. Ya mungkin kita inilah, mungkin saya kepingan puzzle yang paling kecil itu, yang selama ini dianggap tidak ada gunanya. Tapi sebenarnya yang menyempurnakan itu adalah saya kepingan yang kecil itu. Mungkin adik-adik remaja juga seperti itu. Jadi jangan pernah merasa dirimu minder ya. Jangan pernah menjadi orang yang minder. Karena kita itu telah dikaruniakan. Jadi makanya diingatkan, kamu adalah orang-orang yang dipanggil, kamu adalah orang-orang yang diberikan anugerah, kamu diberikan tugas untuk menjaga, memelihara kesatuan roh. Jadi sesama orang Kristen tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Sesama orang Kristen tidak boleh saling menghina, saling mengejek antar gereja. Nggak boleh ada yang mengklaim gerejanya lebih bagus, gereja Sianu nggak bagus, nggak boleh. Kita itu harus memelihara kesatuan roh. Baru kita berangkat melihat ke agama yang lain, ke suku yang lain. Kita melihat agama yang lain itu juga kita nggak bisa hina mereka. Biarin aja mereka di situ dengan imannya. Kita nggak bisa menghina. Ya, kita nggak bisa menghina. Kita berdoa supaya kelak mereka juga bisa memahami apa yang menjadi iman kepercayaan kita. Bisa mereka menerima apa yang menjadi iman kepercayaan kita. Supaya kehidupan kita bisa tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami ke dalam persekutuan yang kudus. Engkau melayakkan kami untuk ikut serta dalam persekutuan itu. Dan pada saat ini, anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin juga Tuhan panggil untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam persekutuan orang Kristen, melalui karunia yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Ajari Tuhan anak-anak remaja ini, supaya mereka selalu menggali, selalu mengolah apa karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga dengan usaha mereka tersebut, Tuhan membukakan hikmat kebijaksanaan mereka untuk mempergunakan talenta karunia yang mereka miliki, melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menjaga persekutuan di dalam HKBP Jatiwaringin. Kiranya Tuhan anak-anak remaja ini di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari mereka, Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Bagi adik-adik remaja yang baru masuk, naik kelas pada hari ini, kami mau juga supaya Tuhan yang memberkati mereka, supaya mereka bisa bertumbuh bersama dengan kami di dalam persekutuan remaja HKBP Jatiwaringin. Berkati kami selalu Tuhan, para seksi, para pendamping remaja, supaya kami dapat melakukan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di persekutuan remaja HKBP Jatiwaringin ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk khotbahnya Amang Pendeta David Raja Guguk. Tadi kita udah dengar khotbah dari Amang Pendeta David. Kita itu satu di dalam persekutuan ini. Untuk itu kita nggak boleh saling minder. Kita harus sama-sama saling mendukung. Kita sama-sama saling mengasihi dalam Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita berada di persekutuan yang sangat baik. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
Belum di-unmute, Amang. Mari kita tutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Amang. Minggu, Amang, Hari Minggu kakak, semua. abang, pendamping remaja, dan semua teman-teman remaja. Kita sudah selesai ibadahnya, tapi jangan keluar dulu. Kita mau foto bersama dulu. Silahkan dinyalakan semuanya kameranya, karena akan di-screenshot. Teman-teman yang belum nyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya. Kami tunggu sebentar lagi, masih lumayan banyak yang belum menyalakan kamera. Jangan keluar dulu, kita mau foto bersama dulu, dinyalakan kameranya semuanya ya. Oke. Oke. Layar satu siap. 1, 2, 3. Marcelo buka tuh kameranya. Iya, 1, 2, 3. Layar 2 siap. 1, 2, 3. Layar 3. Semua tutup kamera. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah remaja pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa vaksin, dan teman-teman di rumah saja, jangan lupa bergabung kembali di ibadah remaja minggu depan. Linknya nanti menyusul di sosial media remaja HKBP Jatiwaringin. Happy Sunday! Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Bang Sona, selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati. Izin